Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya untuk berpantun dahulu. Ya, enak nih. Si Juleha jual bakmi, sebelahnya tukang fotokopi. Terimalah salam dari kami, kelompok 1 yang mau presentasi. Wih. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait fungsi dengan satu variabel bebas. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Baiti Janati dan teman saya. Nama saya Firsanya Madanti. Nama saya Marcella Dewana. Baik, dari situ mari kita mulai. Pertama kita akan membahas pengertian fungsi dan variabel bebas dalam fungsi. Pengertian fungsi dan variabel bebas dalam fungsi. Fungsi itu merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang nilainya sangat bergantung. Hubungan yang dimaksud adalah di antara suatu input atau variabel bebas dengan output atau variabel ketergantungan. Misalnya kayak konsumsi keluarga dan pendapatan. Nah, di situ kita bisa lihat saling keterkaitannya atau ketergantungannya. Dengan pendapat itu merupakan variabel bebas yang bisa mempengaruhi konsumsi keluarga. Menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional, itu maksudnya ada di antara variabel dengan variabel yang lain. Variabel bebas dalam fungsi adalah variabel yang bisa kita ubah perubahannya dan mempengaruhi hasil dan fungsinya. Jadi, fungsi dengan satu variabel bebas adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel independen yang berdiri sendiri yang biasanya dilambangkan sebagai X. Dilambangkan sebagai X guna menggambarkan hubungan antar variabel. Di sini ada bentuk fungsi pada umumnya dengan satu variabel bebas. Ketika Y sama dengan Fx, maka keterangannya Y sama dengan variabel terikat yang dipengaruhi, terus X adalah variabel bebas yang mempengaruhi, dan F itu koefisien yang berfungsi sebagai pengali untuk variabel bebas itu. Selanjutnya, pemaparan tentang peran variabel dalam mengubah nilai fungsi yang akan dijelaskan oleh Alula. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi mengenai peran variabel dalam mengubah nilai fungsi. Variabel memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah nilai fungsi pada matematika. Seperti yang kita ketahui tadi, variabel dibagi dua menjadi variabel bebas atau independen dan juga variabel ketergantungan atau dependen. Variabel bebas sesuai namanya dapat secara bebas kita tentukan nilainya, sedangkan variabel ketergantungan itu tergantung dari variabel bebas yang sudah dipengaruhi oleh fungsi. Lalu untuk contohnya berada pada slide berikutnya, yang dimana kita memiliki contoh fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 2. Misalkan yang tadinya x itu 2, kita akan mengubah menjadi 3, ya kan? Maka tadi jika hasilnya itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4, jika diubah menjadi 3 x-nya, maka 3 pangkat 2 akan menjadi 9. Ini menunjukkan bahwa memang variabel bebas itu mempengaruhi hasil akhir atau nilai dari fungsi itu sendiri. Selanjutnya di sini ada aturan fungsi dengan satu variabel bebas. Aturan turunan ada 4. Yang pertama turunan fungsi konstan. Turunan dari konstan adalah 0. Yang kedua turunan peubah. Turunan dari peubah tunggal misalnya x adalah 1. Yang ketiga aturan pangkat. Untuk fungsi f y x sama dengan x pangkat n, turunannya adalah nf x pangkat n min 1 di mana n adalah pangkat. Yang keempat aturan penjumlahan ada dan pengurangan turunan dari jumlah atau selisih. Juga fungsi adalah jumlah atau selisih dari turunan masing-masing fungsi. Aturan integral terbagi atas 3, yaitu integral fungsi konstan. Integral dari konstanta yang dikalikan dengan variabel adalah hasil dari antara konstanta tersebut dengan variabel tersebut ditambahkan dengan konstanta integrasi. Yang kedua, integral peubah. Integral dari peubah tunggal misalnya x pangkat n adalah x pangkat
N plus 1 per N plus 1 plus C, di mana C merupakan konstanta integrasi. Aturan literasi integral dari jumlah atau selisih dua fungsi sama dengan jumlah atau selisih integral masing-masing fungsi. Oke, selanjutnya itu tentang jenis-jenis fungsi. Yang pertama fungsi polinomial, yang kedua fungsi eksponensial, yang ketiga fungsi logaritma, yang keempat fungsi linier, yang kelima fungsi kuadrat, yang keenam fungsi trigonometri. Fungsi polinomial, fungsi yang melibatkan banyak suku, biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang berbeda-beda tergantung pada nilai variabel bebas. Misalnya dalam matematika keuangan, di mana fungsi piecewise dapat digunakan untuk menggambarkan kebijakan harga yang berbeda untuk berbagai rentang jumlah pembelian. Dia bisa menggambarkan grafik yang panjang karena dia mencakup variabel yang cukup banyak. Terus contoh fungsinya itu, contoh fx sama dengan x pangkat 2, x kurang dari 0, x lebih dari sama dengan 0. Itu sebuah himpunan fungsi polinomial. Yang kedua, fungsi eksponensial. Fungsi yang dimana variabel bebas berada dalam eksponen. Biasanya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial dari suatu variabel. Misalnya untuk memodelkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalkan biasanya kalau anak akuntansi atau anak ekonomi, kalau grafik itu biasanya terus naik ke atas atau enggak terus naik ke bawah, karena dia akan eksponensial itu maksudnya fungsi yang selalu berubahnya tetap. Jadi entah dia akan naik terus atau dia akan turun terus. Lalu untuk jenis fungsi selanjutnya ada jenis fungsi logaritma. Fungsi logaritma atau disebut juga fungsi logaritmik adalah fungsi matematika yang merupakan inverse atau kebalikannya dari fungsi eksponensial atau eksponen. Jadi, di dalam fungsi logaritma kita akan mencari eksponen yang diperlukan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu dengan menggunakan atau memakai basis tertentu. Nah, fungsi logaritma atau logaritmik ini digunakan untuk menggambarkan hubungan logaritmik antara dua variabel. Misalkan di sini kami mengambil contohnya mengenai matematika keuangan. Fungsi logaritmik dapat digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari investasi. Dan contoh soal fungsi di sini yang kami ambil adalah y sama dengan log x. Kemudian di sini ada fungsi linier, yang dimana fungsi linier adalah jenis fungsi matematika yang paling sederhana, dinyatakan dalam bentuk umum fx sama dengan ax plus b, di mana x adalah variabel independen atau variabel bebas, a adalah koefisien kemiringan, dan b adalah intercept pada sumbu y. Fungsi linear ini digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara dua variabel. Di sini kita mengambil contohnya adalah dalam konteks bisnis. Fungsi linear dapat digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan jumlah iklan yang dikeluarkan. Dan contoh soalnya adalah y sama dengan 2x plus 3. Selanjutnya ada yang namanya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah jenis fungsi matematika yang memiliki bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, di mana x di sini adalah variabel independen atau variabel bebas tadi, lalu a, b, dan c adalah konstanta dengan a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat ini biasanya membentuk seperti parabola saat digambarkan dalam sistem koordinat kartesian atau kartesius. Nah, fungsi kuadrat ini digunakan untuk menggambarkan hubungan kuadratik antara dua variabel. Lalu untuk contohnya dalam ilmu fisika, fungsi kuadrat dapat digunakan untuk menggambarkan gerak benda yang dilempar ke atas. Dan contoh soalnya adalah y sama dengan x pangkat 2. Jenis fungsi yang terakhir yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini yang melibatkan sudut sebagai variabel bebasnya seperti sin x, cos x, sama tan x. Biasanya untuk menggambarkan hubungan
sinusoidal antara dua variabel. Contohnya gelombang suara di dalam ilmu fisika yang selalu digambarkan ada parung dan juga gunung. Baik, sekarang mengenai yang namanya aplikasi fungsi dengan satu variabel bebas. Sebenarnya bentuk pengaplikasiannya itu tuh terhadap kehidupan sehari-hari ada banyak ya, kita ambil beberapa aja ya. Seperti di sini pertama pada fungsi logaritma, biasa dalam bidang fisika digunakan untuk menghitung taraf intensitas bunyi atau disebut juga dengan TI, dan dalam bidang ekonomi untuk mempertimbangkan jumlah pegawai. Sedangkan untuk fungsi linear biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam industri, perbankan, pendidikan, atau masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Lalu pada fungsi kuadrat biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil. Lalu keempat ada fungsi polinomial. Penerapan pengaplikasiannya dalam digunakan di bidang konstruksi mengenai perencanaan material atau bisnis yang berhubungan dengan pasar atau saham, dan menghitung percepatan gravitasi hingga meteorologi. Lalu kelima ada fungsi eksponensial, di mana pengaplikasiannya salah satunya dalam bidang biologi untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Pada bidang ekonomi digunakan dalam perbankan, dan dalam bidang sosial digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang tertentu. Lalu terakhir fungsi trigonometri, pengaplikasiannya bisa digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan, pengembangan musik komputer karena bentuknya kan kayak sound waves gitu ya, kayak gelombang suara gitu kan, dan hal-hal lainnya seperti penerbangan, kriminologi, biologi kelautan serta navigasi. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kalkulus, pemahaman tentang fungsi dengan satu variabel bebas sangat penting karena membentuk dasar untuk konsep-konsep seperti turunan dan integral. Turunan sebuah fungsi menunjukkan perubahan tingkat pertumbuhan fungsi tersebut terhadap variabel independen, sedangkan integral menggambarkan akumulasi luas di bawah kurva fungsi terhadap variabel tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang fungsi satu variabel bebas, kita dapat menganalisis pola pertumbuhan suatu fenomena, memprediksi perilaku sistem berdasarkan model matematika, dan menyelesaikan berbagai masalah nyata yang melibatkan perubahan dan akumulasi. Sekian dan terima kasih, dan saya berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan, 2 kritik dan saran, dan 2 tanggapan terkait materi dan hasil presentasi kami. Wahyu. Ayo, kamu ada ini lah ya. Aku mencet dulu. Ada yang mau nanya lagi? Tapi tadi minimal 5. Bang Alex sini dong. Apa ada yang ingin mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, ada yang mau bertanya? Materinya tentang fungsi dengan satu variabel bebas. PPT-nya ada di grup. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Yoga. Saya mau bertanya apa perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam konteks fungsi? Variabel terikat. Gimana? Ya udah, silakan. Bagaimana cara menghitung turunan dari fungsi eksponensial? Nama siapa bang? Arvin. Jabul. Bagaimana cara menghitung turunan dari fungsi eksponensial? Bagaimana sih grafik fungsi sin, cos, dan tan terlihat dalam koordinat
Cartesius dalam trigonometri. Trigonometri. Dari hari, bagaimana grafik fungsi sin kostan dalam koordinat kartesius pada trigonometri? Balik. Grafik fungsi trigonometri yang terdiri dari sin x, cos x, sama tan x dalam koordinat kartesian itu x dan y. Dua pertanyaan dari Angie, yang pertama akan dijawab oleh Ella. Apa arti pertumbuhan eksponensial? Pertumbuhan eksponensial artinya populasi meningkat dengan persentase tetap setiap tahun. Ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas. Dan selanjutnya pertanyaan dari Yoga. Apa perbedaan dengan variabel bebas dan terikat dalam fungsi? Bentar nih, pengen lebih sebentar lagi, Bi. Tunggu, Bi. Merupakan variabel Bentar. yang mana sifatnya dipengaruhi oleh variabel bebas yang mempengaruhi. Variabel bebas itu x yang selalu bisa berubah. Hello Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari hari tadi. Pertanyaan bagaimana menentukan koordinat kartesius pada trigonometri. Karena koordinat kartesius biasanya grafiknya bergelombang, jadi titiknya selalu berada di puncak atau tidak di bawah. Cara menghitungnya harus ada cekungan dan gunung dalam satu langkah. Biasanya di dalam fisika itu diterapkannya seperti ini. Ada yang kurang jelas? Jelas. Pertanyaan dari Wahyu, jelaskan konsep integral tertentu dan fungsi di polinomial. Dan bagaimana menghitungnya untuk fungsi polinomial. Ya. Baik, akan dijelaskan dulu konsep integralnya sama fungsi di polinomial. Ntar perhitungan kita akan handle nanti. Oke, jadi integral tertentu itu adalah salah satu konsep utama dalam kalkulus yang mengukur luas area di bawah kurva fungsi di antara dua titik tertentu pada suku x. Sedangkan fungsi polinomial adalah fungsi matematika yang dapat dinyatakan sebagai jumlah suku-suku berpangkat dari variabel tertentu dengan koefisien yang sesuai. Apa ada tanggapan dari Wahyu? Titik di mana grafik fungsi mengalami perubahan dalam kecenderungan konkavitas atau konveksivitasnya. Jadi kayak dia tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat cenderung. Di sini dia turun, terus mengalami perubahan yang tiba-tiba langsung naik melonjak. Jadi titik infleksi itu titik kecenderungan perubahan. Ya, paham. Kasih. Ya. Pertanyaan sesi tanya jawab saya tutup. Akan saya buka sesi kritik dan saran. Apa ada yang ingin kritik atau memberi saran? Nggak ada kritik sih, sarannya bagus dah tuh dong. Tapi lu mau pilih nama itu ke bawah. Jika tidak ada yang ingin mengkritik atau memberi saran, maka akan saya tutup sesinya dan saya buka sesi tanggapan. Apa ada yang ingin mau menanggapi terkait materi dan kelompok? Sangat baik tanggapan saya untuk kelompok 1 Sama dua sama. Terima kasih. karena baru pertama kali maju di kelas ini ya. Oh iya. Isinya bidadari semua, Bi. Oke, sekian dari kami kelompok 1 atas presentasi materi fungsi dengan satu variabel bebas. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kelas berakhir tadi Bu Indah berpesan untuk memberikan soal ke kalian dan harus dikerjakan mengikuti 2 soal yang tadi sudah Bu Indah berikan.
Itu yang nomor 1, ini yang nomornya. Ini contohnya gambar dia. Langsung gambar ya. Gambar. Langsung gambar. Gambar. Ini Ambil ganteng kok. Mana gambar? Kamu nanya. Begini? Ini apa? Begini lah. Enggak ada. Enggak ada. Coba aku gambar. Maaf, ya bos. Ini nggak boleh dibagi sama teman-teman. Apa? Kata ini nggak boleh dibagi orang. Nggak dibagi. Bisa lain sih. Ini teman-teman nih. Jadi dua soal tambahan yang Turi, untuk Turi. D-nya fungsi Hx sama dengan x kuadrat min 4 per x plus 2. Tentukan nilai H3. Terus yang kedua fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Tentukan nilai f2 nya. Ini soal tambahan untuk dikumpul ke Bu Ida.